Nah, gitu. Bun fokus bisnis juga. Oke, sayang banget. Sorry bang. Kebetulan kan kantor tuh di rumah, jadi aku nggak terlalu dalam arti justru malah kalau mau lebih parah tuh sebenarnya kalau yang zaman dulu nyanyi lebih sering terbang-terbang kan. Kalau yang sekarang malah enak kantor di rumah, jadi anak bisa ketemu di rumah ya kan, walaupun di rumah pun kerja misalnya gitu. Tapi paling tidak anak-anak tuh bisa anytime ketemu ibunya lah gitu. Kalau zaman dulu kan kita harus terbang ke mana-mana. Cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbangnya keluar negeri nemenin suaminya gitu. Ini emang permintaan suami juga nggak sih? Untuk Mengurangi entertainment bukan? Oh enggak, memang zaman aku sebelum jadi mahasiswa kan aku sudah kayak udah bosan aja sama dunia musik, jadi memang aku udah fokusnya ke dunia dagang aja gitu. Ini bakal diwarisin juga buat anak-anak lagi. Pastinya, kalau nggak diwarisin udah dijual, itu aja kan nggak usah pusing. Anak-anak kayak kerja sendiri cari duitnya gitu kan. Ya doain aja kalau Elsa masih ya. Kita kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian atau mereka UTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya doakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Kemarin itu dia disepil sama Bunda, katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya namanya juga aku tuh iseng, itu demi Allah aku iseng itu kondangan di bawah ada orang ya kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyontok aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu karena aku belum ketemu Tapi katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah comblangnya juga lewat bisa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Siva tuh lagi putus tuh. Itu bisa tuh, kenalin dong gitu loh. Kenalin, deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, udah main bareng. Itu deketin tuh cepat, comblangin gitu. Cuman iseng gitu dulu nyeletuk gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Siva mungkin bagaimana Bu, sampai akhirnya pengen coba kenalin deh sama anak gitu ya. Siva sosok gimana sih? Aku sih baru pertama kali, cuma sekali ketemu ya, jadi ya mungkin karena memang itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Yuran bikin filmnya Rosa, jadi emang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemburu nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya waduh dia harus balas nih ya kan, karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa untuk kirim makanan, tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan mau nggak mau aku harus balas ya kan, baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi, jadi ya udah kalah cepet gitu. Tapi ini kode restu nggak sih Bun? Nah, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia, asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, kemudian kamu cabut aja gitu. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Tapi dari Elnya sendiri udah ceritain belum sih Bun? Dari El sendiri udah coba kenalin sendiri, jelasin, curhat. Wah, kalau kita semua ngeceng-cengin doang. Kita jadian belum? Gitu doang. Tapi sempat Bunda ngasih pesan juga katanya, aku bukan mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong. Tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke nanti calon-calonnya ke anak-anak? Lebih ke tegas apa gimana sih? Tegas atau memang? Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh gitu. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Waktu kemarin El nyusul Siva ke
kembali itu maksudnya izin atau ceritakan budanya gimana gitu, lebih gimana sih udah? Ya cuman mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan gak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja anak kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Masa anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Ibaratnya nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak berarti. Maksudnya aku benar-benar aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan. Iya ya, Ada tambah kriteria. cepet punya cucu pun. Pasti dong. Itu kan harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya? Lucu. Makanya kita tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Ternyata pengen panggil oma segera mungkin. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda. Gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma bunda Yvette, bunda Dorce apa bunda gue gitu kan. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti. Jadi Oda aja deh Oma Bunda. Ya, ada kriteria khusus nggak sih untuk menantu di mata bunda tuh seperti apa gitu? Bang, terserah mereka. Bun perihal cucu pun menargetkan untuk anak-anak segera cepat Atau mungkin memberi ada yang cucu influencer nggak sih? atau bagaimana sih dari bunda? Siap. Bapaknya suka bayarin. Nggak bapak. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan aku pernah mengalami gitu, bahwa aku menikah bersama, kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu bang. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah. Kita nggak bisa memaksakan tiga dirinya nikah bareng. Itu pikir anak itu barang ya kan disuruh-suruh paksa-paksa bisa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa. Bun, tapi udah pernah ngomong ke